Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yudas ayat 22 dan 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Saudara yang terkasih, menegur orang lain yang telah berbuat dosa atau melakukan kesalahan adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Apabila teguran tersebut membuat orang tersebut menyesali perbuatannya dan kemudian bertobat, itu sama artinya kita telah menyelamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 15, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Masalahnya, ada banyak orang Kristen yang bersikap tidak peduli, masa bodoh, dan berpura-pura tidak tahu ketika melihat orang lain jatuh dalam dosa. Mereka berkata dalam hati, itu kan bukan urusan saya, resiko biar ditanggung sendiri. Saudara, firman Tuhan menyatakan dalam Ibrani 3:13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara yang kekasih, menegur orang yang berbuat dosa atau kesalahan memang memerlukan kesabaran yang ekstra, dan kita pun harus peka terhadap situasi dan kondisi dia. Tidak boleh sembarangan. Kita perlu hikmat, perlu kebijaksanaan pada Tuhan. Hal penting lain yang harus diperhatikan adalah sikap kita dalam menegur. Berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar Tuhan memberi hikmat bagi kita bagaimana kita harus berkata-kata, sebab bila kita melontarkan perkataan yang kasar, yang pedas, yang menyakitkan, orang yang kita tegur bukannya akan menyadari kesalahannya dan kemudian bertobat, sebaliknya malah akan tersinggung, kecewa, sakit hati, dendam, kepahitan, merajuk, bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara, jika teguran dengan cara dibawa empat mata ternyata mengalami kegagalan, cara lain yang dapat kita tempuh adalah Matius 18 ayat 16 dan 17. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah.
Amsal 15 ayat 31 firman Tuhan mengingatkan orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu membawa kami untuk melihat kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kami berhadapan dengan orang yang bersalah atau yang mungkin melakukan pelanggaran dan dosa, terkadang kami kurang berhikmat dalam menegur, mengingatkan, dan firman Tuhan hari ini ajar kami supaya bukan tidak peduli, bukan masa bodoh, bukan cuek, bukan pura-pura tidak tahu, tapi kami perlu berdoa, minta hikmat Tuhan, memohon kebijaksanaan daripada Tuhan untuk membawa orang kembali kepada Tuhan, membawa kembali orang yang telah menyimpang jalannya. Kami perlu hikmat dari Tuhan. Curahkanlah Tuhan bagi setiap pendengar Bread of Life audio. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan benar-benar bergantung pada hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Di saat ku berada di titik yang terendah, Engkau datang mengangkat hidupku tanpa memperhitungkan semua kesalahanku. Engkau tetap mengasihi diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku tanpa syarat. Di saat ku berada di titik yang terendah, Engkau datang mengangkat hidupku tanpa memperhitungkan semua kesalahanku. Engkau tetap mengasihi diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku tanpa syarat. Tak ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, sanggup menerimaku apa adanya. Di dunia seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup menerima diriku apa adanya. Tak ada cinta di dunia sebesar cinta-Mu Yesus, yang sanggup mencintai diriku. Kasih-Mu Tuhan, yang
cara. Tanpa cara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.